Presiden yang kurus kini jadi anggota Avengers dikawal PBB. Siapa yang tidak kenal Pak Jokowi? Hingga ke seantero dunia ini, nama Pak Jokowi sudah menggema dan familiar di telinga orang-orang. Tidak hanya kegamangan menyebut namanya, plus ketenarannya melebihi mungkin ketenaran presiden di era modern seperti Joe Biden, Presiden Amerika Serikat itu. Tidak percaya? Nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan dan masjid di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Bahkan saking dekatnya dengan Presiden Uni Emirat Arab, Indonesia diberi hadiah Masjid Raya Syekh Zayed di Solo. Yang paling sudah terjadi adalah Pak Joko Widodo adalah peringkat 50 tokoh muslim paling berpengaruh di seluruh dunia. Jadi fix ya, kalau Pak Jokowi itu sudah mendunia dan bahkan berpotensi jadi legenda seperti halnya Nelson Mandela dan tokoh dunia berpengaruh lainnya. Layaknya tokoh dunia banyak ditentang di negeri sendiri, namun jadi mutiara dan perbincangan hangat di seantero dunia. Pak Jokowi pun begitu. Banyak cacian, banyak tuduhan, dan banyak berita hoax yang disemburkan oleh kaum gerombolan bersorban yang ternyata kadrun yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Plus para ex-pejabat-pejabat yang gigit jari, pengusaha yang tidak dapat proyek hingga lembaga-lembaga yang katanya LSM tapi tidak dapat kucuran dana lagi karena sepi orderan. Bahkan yang sangat menarik, Presiden Joko Widodo telah terpilih menjadi salah satu pemimpin dunia yang masuk dalam kelompok penanganan krisis global. Kelompok itu bernama Global Crisis Response Group atau GCRG yang terdiri dari 5 pemimpin dunia lainnya. Bah Avengers, tim pahlawan superfiksi dalam komik Marvel yang ingin menyelamatkan dunia, di kelompok GCRG ini, Indonesia nantinya akan ikut memimpin penanganan krisis global. Fokus itu dilakukan sejak April tahun ini hingga 2023 mendatang. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Bukiarso bercerita bahwa Jokowi telah ditelepon langsung oleh Sekretaris PBB Antonio Guterres, di mana dalam komunikasi itu Sekjen PBB menyampaikan laporan terbaru mengenai keadaan krisis global. Dalam diskusi itu konflik Ukraina dan Rusia disebut belum bisa selesai dalam jangka pendek. Susi Wijono menjelaskan dalam perannya Indonesia disebut akan ikut menangani ketiga masalah krisis global tersebut. Untuk masalah energi, Indonesia akan ikut mencari solusi berkaitan dengan masalah harga dan pasokan. Kemudian masalah pangan, saat ini pasokan dan stabilisasi harga di global masih menjadi masalah. Menurut Susi Wijono, komitmen global dalam mengatasi krisis pangan ini harus dilakukan, jangan sampai semakin banyak negara hanya memikirkan keadaan nasionalnya. Tentu ini fakta yang mencengangkan, bukan? Bagaimanapun masyarakat percaya pada Pak Jokowi, sampai-sampai Presiden Jokowi masih diinginkan memimpin untuk 3 periode. Dan seiring dengan perjalanan waktu, penulis merasa sangat miris ketika Presiden Jokowi yang sudah diakui dunia tetapi masih saja dicaci maki, difitnah dengan berbagai macam isu keji. Kadang bisa kita rasakan